Jadi cerita kali ini dikirimkan oleh bestie online kita yang dari Jombang, namanya Kak Irma. Jadi Kak Irma ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Di rumah itu ada 4 orang, Kak Irma, suaminya, dan ayah ibunya. Nah kali itu suaminya Kak Irma ini ada pekerjaan di luar kota yang menjadikan Kak Irma dan suaminya ini LDRan. Kasihan, sabar ya Kak Irma. Nah jadi Rek, yang tadinya 4 orang di rumah itu, waktu itu jadi hanya 3 orang saja, Kak Irma, ayah, dan ibunya, bertiga aja. Dan waktu itu ibu dan ayahnya Kak Irma ada acara ke Madiun, acara keluarga gitu lah Rek. Nah pagi itu mereka berdua ini sudah berangkat ke Madiun beserta keluarga lainnya. Nah dari pagi ke siang masih aman-aman aja. Memasuki sore hari Kak Irma ini perasaannya kayak udah gak enak banget gitu loh Rek. Kayak udah gelisah, terus kayak udah nggak tenang aja gitu perasaannya. Dari sore ke malam hari Kak Irma ini memutuskan menunggu ayah dan ibunya datang di ruang tengah. Nah di ruang tengahnya Kak Irma ini tadi ada 3 kamar. Kamar pertama kamar dia, kamarnya Kak Irma. Kamar kedua kamar ayah dan ibunya Kak Irma. Sorry belibet. Nah yang kamar ketiga ini memang kosong. Nah jadi hari itu waktu Kak Irma duduk di ruang tengahnya, itu tuh Kak Irma itu mendengar suara berisik dari kamar kedua orang tuanya. Jadi di kamar kedua ini tadi Kak Irma mendengar suara berisik gitu loh Rek. Nah dia tuh gak pikir aneh-aneh dong, kayak takut tikus aja. Akhirnya Kak Irma itu memutuskan untuk membuka dan melihat apa yang ada di dalam kamar itu tadi. Ketika Kak Irma membuka kamar itu tadi, Kak Irma tidak melihat apapun dan kamar itu masih rapi. Nah Kak Irma ini tadi kan penasaran, itu tadi suaranya tuh jelas banget. Jadi Kak Irma itu lihat di kolong kasurnya, di balik lemarinya itu nggak ada apa-apa. Jadi kayak suara loncat-loncat di atas kasur gitu loh Rek. Jadi krek 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 kayak gitu. Kak Irma takutnya tikus yang mau menghancurkan perabotan ibu bapaknya yang ada di dalam kamar. Hanya itu yang dia takutkan. Nah akhirnya Kak Irma balik lagi lah ke ruang tengah. Nah ketika Kak Irma balik lagi ke ruang tengah, suara itu tadi semakin kenceng dan tidak berhenti. Jadi kayak krek 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 kayak gitu loh Rek. Tapi itu bener-bener kenceng banget suaranya. Jadi kayak ada yang enjot-enjotan di kamar ibu bapaknya Kak Irma di atas kasurnya. Serem banget gak sih? Nah jadi Kak Irma memutuskan untuk masuk ke kamar pertama. Itu kamarnya dia. Nah dikuncilah itu pintu kamarnya. Dan di pas azan Isya Rek, Kak Irma ini mendengar suara ketukan pintu. Kayak ada yang ngetok tok 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 tok. Kak Irma mengira itu kedua orang tuanya yang baru datang karena memang pintu depan ini sudah dikunci sama Kak Irma. Kak Irma mikirnya itu ibu bapaknya lewat pintu belakang. Nah dengan tergesa-gesa Kak Irma ini tadi menuju ke arah dapur untuk membukakan pintu itu tadi. Ketika Kak Irma membukakan pintu dapurnya itu tadi, Kak Irma tidak melihat orang satupun. Bahkan di malam itu desanya Kak Irma itu sepi banget. Kak Irma ini udah mulai panik gitu kan. Wah siapa nih yang ngetuk pintu gitu kan. Dengan segera Kak Irma itu tadi menutup pintunya dan mengunci pintunya rapat-rapat. Nah ketika Kak Irma mau melangkahkan kakinya kembali ke kamarnya, otomatis melewati ruang tengahnya Kak Irma kan. Iya kan. Nah ketika Kak Irma melangkahkan kakinya dari dapur ke ruang tengah, tiba-tiba Kak Irma itu tadi nge-freeze Rek. Bener-bener terdiam, badannya kaku gak bisa gerak. You know what? Kak Irma melihat ada sosok hitam tinggi besar di ruang tengahnya Kak Irma. Jadi ketika Kak Irma melihat sosok hitam yang besar banget itu tadi, dia itu sempat nge-freeze gitu loh, badannya itu sempat kaku, nggak bisa digerakkan. Nah akhirnya dia refleks memejamkan mata dan dia itu baca doa-doa sebisanya dia. Kalau orang udah panik itu kan, walaupun kita sudah mengingat dan hafal doa itu kan kayak hilang gitu nggak sih di otak? Karena saking takutnya itu tadi. Nah ketika Kak Irma itu tadi membaca-baca, Kak Irma itu memberanikan diri melangkahkan kakinya untuk melewati sosok tersebut dan masuk ke dalam kamarnya Kak Irma. Akhirnya Kak Irma berhasil melewati sosok itu tadi. Jadi dia itu kayak langsung nutup pintu dengan ngegebrak gitu loh, pawat gitu. Karena saking takutnya. Dan Kak Irma itu tadi langsung kayak ngunci pintu kamarnya. Dan dia itu diam di dalam kamar, bener-bener gak berani keluar kamar sama sekali. Saking besarnya ya, sampai gak kelihatan mukanya ini tadi. Saking besarnya, padahal kan ngelewati ya. Jadi setinggi itu memang. Dan kayak tubuhnya itu kayak sundul plafon gitu loh Rek. Sundul plafon apa ya, kayak
kepalanya itu kayak sudah di atas plafon, jadi saking tingginya sampai nggak kelihatan gitu loh, hanya kelihatan setengah badan sampai ke bawah ini aja. Dan 2 jam kemudian ibu bapaknya Kak Irma ini tadi baru datang, dan Kak Irma memastikan kalau itu bapak dan ibunya lewat telepon. Jadi ibu bapaknya ini udah datang, udah ketok-ketok pintu dan manggil Kak Irma. Kak Irma itu kayak masih belum percaya gitu loh. Jadi Kak Irma memutuskan untuk telepon HP bapaknya. Ketika Kak Irma menelpon HP bapaknya dan dengar kan bunyi HP-nya, itu Kak Irma baru berani membukakan pintu untuk bapak dan ibunya. Yang serem ya nggak sih, Rek, di rumah sendirian terus dengan teror seperti itu. Aku sendiri sih ya udah lari ke rumah tetangga sih, ya nggak sih. Thank you, see you in the next videos.